Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alia Suci Pradani NR dengan NIM 2305015020111. Asal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Serigala Seribu Maaf. Untuk itu, saya akan langsung untuk menceritakan dongengnya. Stay tune ya teman-teman. Dadah. Pada suatu hari, di dalam sebuah hutan yang lebat dan rimbun, dengan penghuni hutan yang ramah dan ceria, hiduplah serigala yang bijaksana dan ramah bernama Liko. Liko adalah serigala yang selalu siap membantu sesama hewan di hutan itu. Dia juga memiliki sahabat karib bernama Kato, seekor rubah yang cerdik dan lincah. Suatu hari Kato menyampaikan bahwa ternak penduduk desa hilang. Tanpa bukti yang kuat, penduduk hutan langsung menuduh Liko sebagai penyebabnya. Mereka menganggap bahwa seekor serigala adalah sebuah pemangsa ternak yang pasti hebat dan ganas. Ada beberapa orang juga yang menuduh Liko pada saat itu. "Tidak, bukan aku yang memakan ternak itu," tegas diucap oleh Liko. "Aku yakin itu kau, Liko. Aku melihatnya sendiri," kata Kato, sembari menunjuk Liko yang mengancamnya. "Apa yang kau maksud, Kato?" ucap Liko dengan sangat kecewa dan keherangan atas tindak sahabat karibnya itu. "Aku sudah diberitahu Vanor, sang singa, bahwa kau yang memakan hasil ternak itu," balas Kato. Meskipun bersikeras bahwa dia tidak bersalah, tak seorang pun percaya padanya saat itu. Bahkan sahabat karibnya sendiri yaitu Kato juga ikut mengasingkannya, bahkan melontarkan tuduhan-tuduhan yang lebih kuat ke warga desa. Dia ditinggalkan dan dihina. Liko merasa sangat kecewa, namun dia tidak pernah kehilangan harapan atas hal itu. Dalam kesendirian, Liko bertemu dengan Dino, seekor burung hantu. Dino yang bijaksana. Ada juga Moru, si macan tutul yang penyabar, dan Deron, domba yang sangat pintar. Ada juga Naku, si kancil yang cerdik, dan Zoe, si zebra dengan 1000 hiburannya. Dino, Moru, Deron, Naku, dan Zoe adalah kelima teman yang percaya pada kejujuran Liko. Dengan bantuan Dino, Moru, Deron, Naku, dan Zoe, Liko menemukan bukti yang dimana hal membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tidak, Liko tidak bersalah. Jelas ini ulah Vanor, si singa jahat itu. Dia telah mempengaruhi Kato untuk membuat tuduhan ini terjadi, ucap Deron dengan sangat marah. "Bukankah orang yang selama ini bersamamu adalah Liko, Kato? Kenapa kau melakukan hal ini, hal seperti ini kepada sahabatmu sendiri?" balas Moru. Liko memiliki banyak teman yang mendukungnya di hutan, termasuk berbagai hewan dan berbagai jenis. Mereka semua percaya pada kebaikan dan kejujuran Liko. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika sahabatnya sendiri, Kato, yang telah diberikan kepercayaan penuh oleh Liko untuk menjaga rahasia bahwa Liko melihat Vanor, si singa jahat itu yang memakan ternak penduduk hutan, justru menghinanya dan juga dengan menuduhnya tanpa merasa bersalah sedikit pun dan memiliki bukti yang cukup. Selain itu, ada beberapa individu hutan juga yang membenci Liko karena kecemburuan kebaikannya dan melihat Liko sebagai ancaman bagi kekuasaan hutan.
Meskipun dihadapkan dengan pengkhianatan dan tuduhan palsu, Liko tetap teguh pada prinsipnya yang dimana berpikir untuk selalu membantu teman-temannya, bahkan jika dia sendiri telah dituduh dan dibenci oleh mereka. Dia menyadari bahwa kebaikan tidak harus tergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh pengampunan, Liko terus menunjukkan contoh tentang pentingnya menjaga kepercayaan, kesabaran, dan juga pengertian, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Tak lama kemudian, Liko, Dino, Moru, Deron, dan Naku dan Zoe menemukan bukti bahwa beberapa hasil ternak berada dalam kediaman dari Vanor, sang singa jahat itu. Tentunya mereka segera memberi informasi kepada warga desa. Sudah aku bilang, Liko tidak bersalah. Kita telah mendapatkan bukti yang kuat, ucap Dino. Di sini telah jelas dan temanku Liko terbukti tidak bersalah, sambung Moru. Lihatlah hasil tulang belulang ini dan sisa ternak di kediaman Vanor. Hal ini sudah terbukti, Naku dengan sangat tegas. Apakah kau tidak merasa bersalah, Tiko? Telah mengkhianati teman dan sahabatmu sendiri, bahkan kau menuduhnya, ucap Naku dengan sangat tegas. Sudahlah kawan, tidak usah dilanjutkan. Setidaknya kita sudah mendapatkan bukti akan permasalahan ini, lembut Liko. Maafkan aku. Aku terpengaruh oleh omongan dari singa-singa jahat itu, ucap Tiko dengan penuh kesesalan. Kata maaf dan memaafkan itu mudah, Tiko, tapi kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan, ucap pelan Liko. Kemudian teman-teman Liko yang baik itu percaya pada Liko. Dino, Moru, Deron, Naku, dan Zoe memeluknya dan memberikan dukungan kepada Liko. Kamu pantas mendapatkan lingkungan baik dan teman yang lebih baik daripada pengkhianat dari Tiko, ucap Dino. Terima kasih telah percaya padaku dan membantuku teman-temanku, balasnya dengan pelukan yang hangat itu. Dengan hati yang terangkat, Liko kembali ke hutan dan menghadapi penduduk desa. Dia memaafkan mereka-mereka yang telah menuduhnya dan juga memberikan pengertian bahwa ada kesalahpahaman atas kejadian besar ini. Mereka berdamai dan mereka hidup seperti kembali semula. Meskipun akhirnya dimaafkan, hubungan antara Liko dan Kato tidak pernah sama lagi. Mereka belajar bahwa suatu rasa kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Namun, Liko dan Kato tetap menjaga rasa hormat satu sama lain. Akhirnya, hutan itu kembali damai. Para penduduknya belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari tudingan semata, dan menghargai pentingnya kejujuran dan pengertian dalam menjalin hubungan. Dan Liko yang kini telah didengar atau telah dikenal sebagai serigala seribu maaf tetap menjadi teladan tentang kebaikan dan kesabarannya. Demikianlah tadi dongeng yang saya ceritakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.